Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our Life After Coffee. Oke, tanpa buang waktu langsung aja aku mulai. Aku sih bilang, dunia ini udah gila. Yes, kita memang hidup di dunia kapitalis. Negara kapitalis pula. Oke, gak masalah kan? Tapi attitude kita tentang uang makin lama itu makin buruk. Jadi sehingga kita udah kehilangan core moral yang seharusnya diajarkan. Value-value Indonesia yang sebenarnya. Kita udah kehilangan. Kita tuh udah buta mengejar uang. Apapun dihalalkan demi uang. Sekarang sih gini prinsipnya. Jadi bukannya makin bagus, yang senang cuma negara tuh, iya kan? Karena kita makin kaya, pajaknya naik, selesai kan? Negara gak masalah. Makanya negara itu ngocok terus UMKM segala. UMKM. Tapi tahu gak, UMKM itulah sebenarnya pencetus kenapa Indonesia itu udah kehilangan moral. Karena pengusaha itu satu aja kuncinya. Profit. Angkanya harus hijau, gak boleh merah. Itu kan prinsip pengusaha dari dulu. Ditambah dengan kondisi pandemi sekarang, orang malah berbuta-buta. Apapun dia lakukan demi uang. Tapi tahu gak, di dunia ini hanya ada satu Mark Zuckerberg, satu Jack Ma, satu Steve Jobs. Ditambah dengan motivator-motivator abal-abal yang bilang, semuanya bisa kaya, semuanya bisa jadi leader. Kalau semua jadi leader, kenapa kita masih hidup di tempat kumuh kan? Masih kenapa ada rakyat yang miskin, semua bisa kaya. Jadi intinya itu gak semuanya bisa kaya. Kalau jadi pengusaha itu, impossible semua kaya. Hanya, berapa ya aku bilang? Misalkan ada 100 orang, 10 aja sukses. Sisanya bangkrut kan? Itu kejam itu. Udah habis-habisan, modal, waktu, malah gagal lagi. Jadi kalau lihat orang kaya itu, kita jangan terlalu kita ibaratnya jangan terlalu cemburu atau kita pengen jadi mereka. Karena gini, lo pikir hidup orang kaya enak? Ini di Jakarta itu yang punya komplek di Jaksel itu punya apartemen mewah, apa enak? Aku rasa nggak enak juga lo. Hidupnya banyak drama. Kadang lo makin kaya, pergaulan kamu tuh makin aneh. Iya kan? Karena lu kaya, lu tiap malam harus ke night club. Kalau yang seharusnya orang biasa di rumah bersama keluarga, ini tiap malam harus night club. Ya, contoh aja gini. Karena di Indonesia, apalagi Jakarta, orang kaya udah banyak. Makanya Jakarta bilang sekedar uang aja gak cukup. Hal ini dicerminkan dari mana? Contoh, aku sama Joe, sama-sama punya 10M. Sama-sama sanggup pilih Ferrari. Kalau kita masuk ke showroom Ferrari, mobilnya satu katakan 3 miliar. Lu kasih 3 miliar, belum tentu mereka mau jual ke kamu. Mereka lihat kamu dulu pakaiannya gimana. Kalau misalkan aku pakainya t-shirt bolong kayak gini, pakai celana slop, pakai sandal jepit ya kan, celana ponggol, mereka langsung bilang dibandingkan Joe yang pakai misalkan pakaian estetik yang keren-keren. Mereka itu pasti yang mereka terima tuh Joe. Dia pasti ambil uang 3 miliar dari Joe, bukan 3 miliar dari aku. Itu dia. Jadi sehingga, kalau mau beli Ferrari, lu harus terlihat orang kaya, lu harus terlihat arogan. Nah, lu bahkan mau masuk ke car clubnya mereka, lu gak boleh jadi orang sederhana. Lu harus jadi arogan gitu. Nah, itu makanya kenapa lu makin kaya, makin menghancurkan. Dibandingkan dengan biasa-biasa, ya. Nah, lanjut nih, tentang hustle culture ya. Itu kemarin motivasi seperti Dan Pennya, kalau enggak siapa itu Robert Kiyosaki. Mereka suruh kalian semua, oi jam 4 bangun, ayo kerja, jangan pulang, gak usah ketemu keluarga, 1 tahun gak usah balik. Ayo kerja aja, kerja sampai lu kaya. Ya lu kaya. Tengok muka kalian, penyakit, muka keriput, muka stres, keluarga kamu gak kenal kamu siapa lagi. Ya gak? Seharusnya kalau itu kan hasil culture yang enggak itu semua. Itu kan, gimana aku bilang ya, gak patut dong. Kita kaya itu untuk bahagia, bukan malah stres. Kalau makin stres ya ngapain makin kaya toh? Udah hidup aja di gunung, lebih bahagia kan?
Kita punya uang itu harus bahagia. Jangan kita punya uang malah makin gak bahagia. Memang seluruh dunia ini butuh uang. Ya, everything is money. Tapi gak semuanya tentang money. Apa uang bisa beli keluarga bahagia? Enggak. Apa uang bisa beli waktu? Enggak. Apakah waktu bisa mengatasi hubungan orang tua kita dengan anak? Gak bisa. Kalau kamu kerjanya gak pernah pulang, orang tua kamu kena penyakit, ya kan? Kamu gak bisa balik, kamu demi uang aja. Loh, mereka gak ada lagi, kamu bisa apa? Ya kan? Lu gak bisa apa-apa kan? Apa uang bisa beli kesehatan? Gak bisa. Uang cuma bisa beli suplemen sehat. Tapi kalau kerja kamu hustle sana sini, lo kena penyakit, akhirnya uang yang kamu dapat untuk bayar biaya rumah sakit. Rumah sakit yang ketawa, ya kan? Bukan kita. Jadi tolong diingat, hustle culture itu, wah buruk deh, buruk. Apalagi motivator-motivator sekarang. Ayo semua bisa kaya dengan jualan. Emangnya jualan bisa kaya? Kalau di dunia jualan tuh apa ya, marketplace, online gitu, cuman 2 kunci aja, lo bisa sukses, lo bisa berhasil. 1, copywriting kamu tuh paling jago. 2, harga kamu tuh paling mereng dari yang lain. Harga kamu tuh harga distributor, bukan harga reseller. Tapi apa semua orang bisa jadi itu? Enggak kan? Kita itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada. Itu ibaratnya Mangga 2 versi online. Mangga 2 versi online. Tokonya 100. Lu salah satu tokonya beribu-ribu. Lu cuma salah satu pemilik toko. Lu gak mungkin, kecuali lu yang paling besar kan? Lu yang paling terkenal. Jadi jangan dengarkan mereka. Terus ini belakangan lagi, orang pamer-pamer Instagram, gua kerja. Wah, hebat gua. Wah, jam 6 udah bangun. Gua udah olahraga. Jam 7 gua ada di kantor. Wah, kerja lembur sampai jam 10 baru balik. Inilah hidup di Jakarta. Inilah ciri-ciri orang sukses. Ya. Terus apa lagi? Sabtu Minggu, wah dipamerin juga gua masuk kerja. Konyol itu mah. Konyol. Kenapa konyol? Emangnya lo makin banyak kan, kalau orang kan orang dulu kan pikirnya gini. Jam kerja lebih tinggi sama dengan profit atau penghasilan lebih tinggi. Enggak juga, bro. Semuanya tergantung pekerjaan kita, ya kan? Pekerjaan kita itu pengaruh semua. Kita itu dituntut profesional, bukan kerja keras. Dalam profesional, kerja keras, teamwork, etik itu semua bagian dari profesional. Jadi gak sekedar hard work, tapi profesional. Ya, bos itu gak perlu lu tiap hari jam 7 datang jam 7 pagi udah di kantor, gak perlu. Yang dia perlu apa? Kamu ada proyek, selesaikan dengan tepat waktu, dengan hasil memuaskan. Itu yang bos mau, bukannya jam 7 udah di kantor. Ya, kalau contoh hard worker itu siapa? Tukang sampah, tukang angkot, ya kan? Sopir angkot. Itu mereka luar biasa rajinnya. Pemulung, jam 4 udah bangun, jam 9 baru balik rumah. Tapi apa hidup mereka sukses? Mohon maaf, enggak. Beli beras aja nggak cukup. Beli beras pun nggak cukup. Gimana? Jadi hard work itu bukan segala-galanya. Ya, terus ini lagi yang saya mau katakan. Nah, tentang side gig, profesi sampingan. Itu anak kuliah kan belakang ini. Ayo dagang, ayo bikin bisnis. Ya, lu mau bisnis apa, bro? Banyak kan anak mahasiswa kan apa? F&B kan? Larinya ke F&B. Kenapa? Gampang, modal kecil. Tapi apa dia gak tahu? F&B itu udah berapa orang yang kerja? Kalau seperti yang Zo pernah cerita, di Bandung itu satu jalan berapa kafe? Berapa yang jual kopi? Ya gak? Berapa yang jual kopi? Di Medan juga. Kafe, kopi. Everywhere coffee. Siapa kalau lu buka kopi dengan ini bisnis, bro, lu gak punya nilai tambah, lu gak punya value. Tempat lu gak lebih cantik dari orang, kopi lu gak keren. Ya, tolong dong. Buat tiap hari udah minum sampai mau muntah. Setiap kafe sama aja kok rasanya bagi aku. Meski aku pecinta kopi ya. Karena dengan, susu dicampur, ya rasanya pasti udah lari toh. Gampang dibuat, orang mau cepat. Ya udah. Buat bisnis itu jangan sekedar mau untung. Mana value-nya? Apa nilai tambah yang kamu kasih orang? Lo gak ada nilai tambah, lu udah hancur. Nah, itu juga dulu. Kenapa sekarang
orang lari ke hustle culture. Pas dulu anaknya, pas dia masih kecil, SMA, SMP, dia bukan belajar skill yang diperlukan untuk hidup, malah terlalu banyak keluyuran. Terlalu banyak keluyuran sampai lupa diri. Dia dulu bilang, oh gua kan cari koneksi. Enggak, koneksi itu yang bisa membantu dong. Jangan koneksi yang kerjanya keluyuran pamer. Keluyuran pamer mah siapapun bisa. Tinggal minta dari papa, mama, mah uang jajan. Tiap malam mau keluyuran, minta, gampang dikasih. Toh akhirnya hasilnya apa? Gak ada, nihil kan? Ya, akhirnya apa? Pas dewasa dia udah gak tahu apa-apa, baru dia hustle culture. Wah, gua harus kerja keras, gua harus ke gym. Ke gym. Wah, oke. Hard work is everything. Ayo hidup, jangan semangat. Aku bilang orang-orang kayak gitu, kalau dia sukses pun 10 tahunnya bunuh diri. Pasti dia rencana mau bunuh diri. Kenapa? Dia ingin menggapai sesuatu itu dalam waktu terlalu banyak. Akhirnya apa? Dia meledak sendiri kan? Kena gangguan mental kan? Gila kan dia? Contoh aja dong. HP kita baterainya 20%. Kita mau casnya 100%. Pabrik bilang pakai charger 2 ampere, tapi kita pakai charger 10 ampere. Cas 20 ke 100 kenceng, tapi di tengah jalan bisa meledak gak? Kemungkinan bisa meledak kan dia kan? Nah, dar gitu di tengah jalan. Pas duar itu, kalau HP gak apa-apa, masih bisa beli. Kalau itu jantung kita, otak kita gimana? Apa bisa balik lagi? Dokter pun gak bisa selamatkan kita lagi. Udah masuk kuburan, udah masuk kremasi kita kan? Udah dipeti mayat kan? Tubuh kita kan, jasad kita. Nah, semuanya butuh proses. Jadi seperti orang kita tuh harus tiru dong attitude orang Australia sama Finlandia tentang uang. Memang diperlukan untuk hidup, harus, tapi bukan segala-galanya. Masih ada lagi yang di atas uang. Kamu jadi orang gimana? Toh banyak toh yang di Jakarta kaya-kaya tapi orangnya ya gak bisa dilihat lah orang. Behoy lang, sama sekali behoy. Soalang loh, ya kan? Becam. Nah, lo mau gak jadi orang gitu? Itu orang kan sebenarnya dia gali kuburan sendiri. Menyebalkan gitu. Menyebalkan sekali. Ya terus terakhir, kerja keras itu belum tentu uang. Apalagi seharusnya kita prioritaskan investasi. Uang kita, aku juga, ini sebenarnya kesalahan aku pribadi juga ya. Uang jajan dari orang tua kita dulu, terutama yang mampu. Bukan kita untuk keluyuran, harus disisihkan untuk investasi. Kesalahan saya dulu apa? Ya saya uangnya aku dapat tuh malah aku habiskan tuh yang enggak. Akhirnya apa? Ya ada investasi kan. Tapi untung tobat aku sadar ijab, udah mulai lagi investasi. Kita usahakan uangnya itu jangan kita kerja baru dapat. Kita tidur juga harus dapat. Makanya beberapa itu orang sukses dia hidupnya santai-santai aja. Kenapa? Dia tahu lipat gandakan uang. Jadi sekarang kita harus cari cara lipat gandakan uang, bukan mengejar uang. Kalau kita mengejar uang, sama aja kita seperti tukang sampah sama pemulung. 40 tahun tiap hari bangun jam 4, pulang jam 9, uangnya gak ada. Uangnya pas-pasan gak ada. Ya kan? Kena penyakit, anaknya gak bisa bantu juga, ya udah akhirnya meninggal. Parah kan hidupnya kan? Kasian kan? Ya enggak? Jadi kalau mau uang itu, ya dicari dong. Ya kan? Jangan ingat, kita kaya juga relatif. Jadi sebenarnya uang itu ya menurut aku ya income yang masuk akal per bulan itu untuk keluarga yang punya satu anak itu 40 juta per bulan. 40 juta per bulan, tiap bulan konsisten dengan tanpa kejadian apapun. Itu cukup untuk sekolah, di sekolah yang berkualitas, makan sampai kuliah. Itu juga udah bisa 40 juta per bulan. Dengan catatan pengaturannya jangan terlalu ugal-ugalan. Masih bisa makan di restoran weekend, masih bisa keluar negeri. 40 juta. Ya. Other than that, udah berkah itu. Kita cari uang tuh jangan sampai seperti yang apa? Ayo, 1 miliar dalam 1 tahun. Gila, gak mungkin. Kalau dari 100 orang, hanya 1 yang mungkin. Itu orang edan. Iya gak? 1 orang aja dari 100 yang bisa 1 miliar per bulan. Sisanya apa? Tutup, bangkrut. Dan jadi orang tuh jangan terlalu nekat juga. Jangan dibilang, ayo kesempatan lu ambil. Pilih juga. Orang kaya
ciri khasnya apa? Mampu pilih apa itu kesempatan, mana itu masalah. Iya nggak? Kalau dia lihat kesempatan, oke, dia jalankan, sukses. Tapi kalau yang salah gimana? Kadang otak kita itu kita bisa dibodohin otak. Iya kan? Justru motivator itu bukannya dia memotivasi, tapi juga sekaligus lu suruh orang minum racun. Banyak berapa yang masuk jurang gara-gara itu. Yang malah dia pinjam uang dari bank demi bikin bisnis yang dijanjikan, malah gagal. Itu motivator. Jadi motivator itu ngomongnya agak hati-hati, jangan ngerocos gitu aja. Ya. Jangan pamer dia itu kaya ini itu. Enggak. Motivator tuh yang harus berkelas dong. Jangan paksa orang kerja untuk seumur hidup. Mereka gitu kenapa? Ya karena mereka kayak gitu juga dulunya kan. Itu motivator ceritakan biasa. Oh, aku dulu nggak punya apa-apa, jualan sandal, jual ini, jual bakpao, jual ini, jual itu di sekolah. Akhirnya karena saya kerja keras saya tiap minggu, saya jualan dagang ini itu, saya akhirnya sukses. Ya itu cerita semua orang tahu, nggak usah diceritain lagi gitu loh. Cerita dong gimana kita bikin sustainable income. Cerita dong gimana kita mendapatkan uang lebih gampang. Bukan jangan suruh orang kerja kayak gila, hasilnya nggak ada. Tenaga habis, waktu habis, hasilnya nggak ada. Aduh, kasihan banget, ya. Kasihan banget, luar biasa kasihan. Jadi kalau pada semua pendengar ini dari SMP ke SMA, keluyuran boleh, main-main harus, cari kawan harus, tapi ingat ilmu-ilmu tentang kehidupan juga harus digapai, ya. Karena kenapa? Kalau kamu gak itu, akhirnya pas dewasa lo yang menyesal. Kalau belajar perlu gak? Ya perlu. Tergantung lo mau jurusan apa kan? Kalau mau dokter ya belajar rajin-rajin dong biologi. Lo gak mungkin bisa ambil dokter kalau kamu gak jago biologi. Itu motivator juga menghancurkan moral orang. Kenapa? Dia suruh orang itu punya penghasilan sampingan. Dia bilang semua orang itu harus punya mental entrepreneurship. Coba lu dokter, tapi otak kamu pengusaha. Mati gak pasiennya? Mati dong. Karena kenapa? Lu gak fokus selamatin nyawa orang lagi. Lu fokus cari uang. Kalau mau cari uang, gak usah jadi dokter. Gak usah lagi kamu jadi dokter. Karena uang kamu kerjanya itu cuma meras aja. Kasih obat yang gak perlu. Lu kasih obat yang gak perlu, ginjal orang rusak. Lu berdosa. Ya kan? Jadi tiap orang udah ada peran-perannya. Kalau kamu jiwa pegawai, udah pegawai. Siapa bilang pegawai gak sukses? Banyak kok pegawai retire dengan nyaman-nyaman, pensiunnya banyak, gajinya 70 juta per bulan, banyak juga pegawai yang begitu. Ada pengusaha yang bermiliar-miliar, ya kan, per bulan. Ada yang malah minus. Ya kan? Ada yang jiwa pelayan publik, ada yang jiwa pelayan sosial. Setiap orang punya perannya di dunia ini. Lu gak bisa paksa orang jadi pengusaha. Lu gak akan bisa. Gak akan bisa. Gak semua orang tuh punya mental seperti kamu. Jadi jangan samakan setiap orang. Itu para motivator itu. Nah, terakhir untuk penutup ya saya bilang gratitude. Kunci kebahagiaan di mana-mana itu gratitude. Bersyukur. Bersyukur kita punya apa. Kayaknya itu bisa banyak kan? Aku bilang kaya. Kan kaya itu relatif. Belum tentu orang definisi semua orang kaya itu punya Rolex, punya Mercedes S-Class. Bisa aja dia punya ilmu yang banyak otaknya, ilmu dia banyak. Itu udah kaya. Baca buku, dia kaya kan? Kaya ilmu. Gak harus kaya uang di mana-mana. Gak harus, belum tentu itu. Menurut psikologi positif apalagi? Contoh, hedonisme. Lo pikir lo tiap minggu ke Grand Indonesia, LV, Hermes, lo borong pulang bisa bahagia? Enggak. Lo tuh kena sindrom namanya apa itu? Treadmill itu. Kamu berjalan di treadmill. Lo pikir lo bahagia, tapi lu sebenarnya nggak bahagia. Treadmill namanya. Itu apa? Placebo itu. Placebo itu gak akan lasting. Dan kan kunci kebahagiaan itu apa? Lu benar-benar bersyukur, lu baru bisa bahagia. Bukan dengan hedonisme begitu, ya. Cerita malah sharing-sharing malam ini tentang ilmu, tentang kekayaan. Mohon maaf ya kalau aku agak kasar, tapi memang inilah topik ini perlu keras biar orang tuh sadar gitu.